Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus belajar ngerti isi hati Tuhan, supaya setiap langkah kita ini berjalan seperti yang Tuhan mau, bukan berjalan seperti yang kita mau. Ini daging yang kita ini perlu dikendalikan. Kita perlu menaklukkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena setelah kita lahir baru, yang baru adalah manusia rohmu, jiwamu belum diperbaharui. Nah, jiwa ini harus diperbarui setiap hari. Jiwa ini harus ditaklukkan kepada firman. Jiwa ini harus tunduk dan takluk kepada firman. Kalau tidak, ini akan mengontrol, menguasai dan mengendalikan, membuat kita menjadi orang yang tamak, serakah. Akhirnya, sekalipun kita mengalami kelahiran baru, tapi ketika jiwa kita ini nggak diperbarui, kita berkelakuan layaknya orang dunia, bahkan lebih jahat. Fisiknya di gereja, angkat tangan, nyembah Tuhan, tapi pikirannya, perasaan, kemauannya persis seperti orang yang gak kenal Tuhan. Tamak, serakah, dan jahat. Kita mesti perbarui hari demi hari, supaya hidup kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Diubah setiap hari dengan belajar firman, kita ngerti kebenaran. Kebenaran yang kita mengerti itu akan memerdekakan kita. Kita menghidupin firman dan berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Banyak orang hari ini terjebak dengan hawa nafsunya, terjebak dengan keserakahannya, terjebak dengan emosinya, sehingga batal mencapai garis finish. Kelihatannya sih pelayanan, kelihatannya sih melakukan aktivitas rohani, tapi yang di dalam itu bisa bejat dan rusak sekali. Kita akan lihat ya. Salah satunya kemarin kita udah bahas masalah seks, dan kita hari ini mau bahas tentang hati yang nempelnya kepada uang. Karena di 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uangnya sih nggak jahat. Uang itu benda mati yang terbuat dari pohon yang diolah jadi kertas, dicetak jadi uang. Uang itu tidak jahat, tetapi hati yang mencintai uang. Apa-apa selalu diukur dengan uang. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu selalu diukur dengan uang, kita akan menjadi orang yang tamak dan serakah sekali. Bahkan kita bisa terlibat pelayanan, kita melayani orang lain, kita membangun hubungan dengan orang lain, tapi karena kita ini cinta dengan uang, kita coba ambil keuntungan. Kalau kita ini bergaul, berteman, bersahabat dengan orang lain dengan tujuannya, saya nanti dapat apa, untung saya dapat apa, saya dapat uang apa enggak, saya kira-kira dapat keuntungan apa, selalu ditimbang, diukur dengan uang. Dan uang bukan segala-galanya. Kita memang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Hati kita kalau nempel sama uang, hati kita begitu mencintai uang, ujungnya kita akan menghalalkan segala macam cara, kita mencapai segala sesuatu untuk kita mendapatkan uang, dan kita menjadi tamak dan jahat sekali. Kalau kita sudah seperti itu, kita perlu berubah dan bertobat. Kita perlu berubah dan bertobat. Terus diubah hati kita ini. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang culas. Kita akan fokusnya pada kepentingan diri kita sendiri. Apalagi kalau hamba Tuhan, fokusnya sudah uang, salah. Kalau hamba Tuhan jadi pelayanan, jadi pendeta, jadi gembala, jadi penginjil, atau jadi apapun juga terlibat di pelayanan, kalau fokusmu hanya uang, lebih baik jangan pelayanan, kamu fokus bisnis, fokus dagang. Karena dagang, bisnis yang dikejar adalah profit dan keuntungan. Tapi kalau kita ini terlibat dalam pelayanan, tapi motivasi kita uang, akhirnya kita menjual firman, menjual ayat, kita khotbah, kita pelayanan yang kedoknya secara jasmani kelihatannya murni dan tulus, tetapi hati kita itu begitu tamak dan serakah, padahal hanya mengharapkan uang dan persembahan. Kita ini harus jaga kemurnian hati kita ini. Jangan sampai tercemari. Jangan tukar kemuliaan Tuhan hanya dengan dapat upah. Nanti kita didapati menjadi orang yang jahat seperti Gehazi. Tiap hari ngelihat tuannya melakukan mujizat, disertain Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi, kuasa Tuhan mengalir. Tiap ngelihat tuannya, berjalan sama tuannya, ada hal yang ajaib yang surga nyatakan. Tapi karena hatinya cinta akan uang, dia mengejar upah. Ujungnya Gehazi kena kusta sampai matinya. Ngerikan sekali. Jangan sampai kita ini pelayanan hanya ngejar uang, ngejar upah, ngejar persembahan. Makanya saya sudah sering kali ngomong, kalau jadi hamba Tuhan hanya ngejar upah, ngejar persembahan. Lebih baik jualan ayam geprek, jualan jus, menjualan ayam
Apapun, gorenglah apapun juga. Jualan sepatu juga boleh. Dagang jauh lebih bagus daripada ngejar pelayanan hanya untuk kejar setoran. Kamu jahat di hadapan Tuhan. Buat apa? Kita udah capek-capek melayani Tuhan, tetapi nggak ada nilai, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ini bagi para gembala sidang, ini akan menjadi tantangan yang berat ketika dia mendapatkan uang persembahan yang besar dari jumlah jemaat yang besar juga. Kalau hati kita ini nggak tulus dan murni, jadi hamba Tuhan tuh hatinya bisa melintir karena ngelihat uang. Kita mesti jagain itu. Jangan sampai kita didapatin hati kita itu tamak dan serakah karena kita mencintai uang lebih dari apapun juga. Kalau sudah seperti itu, perhatikan ayat ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, yang diburu bukan Tuhan, tapi yang diburulah uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita harus bekerja, yes. Kita harus melakukan aktivitas apapun juga oke. Kita bisnis dagang, buka toko, buka pabrik, bekerja sebagai karyawan atau melakukan apapun juga itu harus. Nggak boleh malas orang, harus bekerja. Tetapi kita bukan fokus pada uangnya. Kalau kita fokus hanya sekedar ngejar uang, akhirnya kita nggak bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan sama hidup kita. Kita harus bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan hari ini. Pekerjaan apapun, profesi apapun, kegiatan apapun kita lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Sebab dari sana Tuhan berkatin kita. Hati kita bukan nempelnya kepada uang. Hati kita ini harusnya nempelnya kepada Tuhan. Kalau kita ini nempel ngejar uang, banyak orang menyiksa diri. Kerja pagi, siang, sore, malam. Kerja dari muda, kerja sampai tua. Nggak taunya uangnya dihabiskan untuk masuk rumah sakit karena terlalu capek. Nggak pernah diistirahatkan. Kita harus jadi orang Kristen yang bijaksana. Bijaksana mengelola uang, bijaksana mengelola hati. Jangan sampai hati kita ini tercemari dengan yang satu ini. Karena kalau hati kita ini udah begitu mencintai uang, hati kita udah fokus kepada uang, kita akan jadi orang Kristen yang jahat. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Hati yang nempelnya kepada uang. Hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau aku melayani nanti dapatnya apa? Aku nanti dapat persembahan berapa? Nanti aku kalau diundang meski pakai pesawat yang modelnya begini, hotel yang seperti ini. Loh, kamu tuh mau dagang atau mau apa? Padahal kita ini pelayanan sebagai hamba Tuhan. Saya ngomong sebagai hamba Tuhan. Belajar mencukupkan diri dengan apa adanya. Jangan menjadi merasa lebih hebat, merasa lebih oke, dan kamu bisa minta fasilitas ini dan itu. Kita itu melayani jadi hamba, bukan jadi bos. Kalau engkau jadi jemaat, engkau juga harus belajar. Hatimu bukan nempel kepada uang. Hidupmu tidak bergantung dengan gajimu, gaji umurnya sebulan. Hidup kita bergantung dengan berkat Tuhan yang unlimited, yang tidak terbatas itu. Jadi hati kita itu sebenarnya nempel sama Tuhan. Kalau tidak, perhatikan ya. Kita ke ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kita ini kalau beribadah dengan hati yang rasa cukup, diberkati dengan rasa cukup, kita akan mendapat keuntungan yang besar. Karena apa? Kalau hati kita ini tamak dan serakah, terlalu mencintai uang, dunia ini dikasih sama kita tidak akan pernah memuaskan. Uang segitu banyaknya, harta benda yang banyak sekalipun, kalau kita mau berikan pada hati yang serakah itu tidak akan pernah memuaskan. Yang memuaskan bukan harta, bukan penghasilan, bukan barang, bukan aset, bukan emas. Yang memuaskan hati kita itu adalah Tuhan sendiri. Tapi kita harus memiliki hati yang disertai rasa cukup. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Cukup. Orang dikasih uang 20 juta sehari bisa dihabiskan loh. Orang dikasih 1 juta sehari bisa dihabiskan. Itu tergantung pilihan kita. Orang dikasih 500 ribu sehari bisa disimpan. Semuanya tergantung dengan kita. Kalau kita ini bisa mengendalikan, ngontrol hati kita, memanage keuangan dengan baik, kita akan banyak mengalami keuntungan. Tapi kalau hati kita ini serakah nih, dikasih hari sehari 1 juta, masih kurang, 10 juta kurang, 50 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar pun tidak akan pernah ada puasnya. Tapi kita harus menjaga hati ini, diberkati seberapapun, tetap setia, tetap bersyukur, harus mencukupkan diri supaya kita nggak menjadi tamak.
Perhatikan ya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan datang ke ibadah itu hanya seremonial, tapi ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang berkenan, disertai rasa cukup, akan memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ternyata kita lahir nggak ada bawa apa-apa, kita mati pun juga nggak bawa apa-apa. Karena semua yang ada di dunia itu nggak nempel dengan hidup kita. Yang nempel dengan hidupmu adalah karaktermu, sikap dan perbuatanmu. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi orang kan nggak cukup dengan ini. Masih ketika ada makanan dan makanan masih butuh lagi. Pingin dipuasin ini, pingin dipuasin itu, tidak akan pernah memuaskan. Kepuasan hati kita itu letaknya pada Yesus. Berapa banyak? Ketika hamba Tuhan, waktu masih kecil, belum apa-apa, murni. Tapi ketika mulai menggembalakan, jemaatnya banyak, diberkati, mulai hatinya lupa. Karena apa? Nggak ada rasa cukupnya. Akhirnya apa? Tamak dan serakah. Akhirnya lupa dengan tujuan dalam hidupnya. Ini kejarannya uang, persembahan, uang dan persembahan. Tidak ngejar perkenanan Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan nggak boleh seperti itu. Jangan pernah ngejar setoran. Ngejar pelayanan hanya buat dapat persembahan. Kalau engkau hanya ngejar uang, lebih baik kerja. Dagang itu lebih fokusnya kepada uang. Pelayanan namanya kita itu hamba. Melayani. Bukan memerintah. Bukan mendapat keuntungan. Justru kita memberi keuntungan kepada banyak orang. Karena kita memiliki hati yang melayani. Amin. Kalau kita ini memiliki rasa cukup ya, ada makanan udah cukup. Kita menjadi orang yang, bukan menjadi orang yang tamak dan serakah. Loh Pak, jadi orang kaya boleh nggak? Kaya itu harus diberkati kita supaya saya memberi makan banyak. Saya setiap bulan saya minta berkat sama Tuhan, memang diberkatin. Dan kita bisa berbagi berkat kepada banyak orang. Kita memang harus diberkati. Puji Tuhan kalau dipercayakan kekayaan. Tapi kekayaan itu nggak nempel dalam hati kita. Kita akan menjadi orang yang bisa dipercayakan yang lebih besar lagi. Orang Kristen memang harus diberkati. Nggak boleh orang Kristen itu miskin. Karena memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Apa saja yang kita kerjakan harusnya Tuhan sertai. Tuhan menyertai kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkatin kita. Harusnya tambah hari hidup kita ini semakin hari, semakin diberkati Tuhan. Semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan berkatin kita, Tuhan punya maksud dan tujuan dari berkat kita. Supaya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang berkesusahan. Bukan untuk diri kita sendiri. Tapi orang cinta Tuhan, cinta uang, orang yang bukan orang cinta Tuhan, orang yang tamak, serakah, hatinya itu begitu mencintai uang, ketika diberkati dia fokusnya untuk diri sendiri, untuk kepuasan batinnya, untuk kepuasan hawa nafsunya yang harus dicukupin. Gara-gara hati kita ini yang cinta uang itu bisa jauh banget loh, melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Fisik kita bisa ibadah, tapi hati kita ini sebenarnya menyimpang jauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita ini nggak memiliki rasa cukup, akhirnya kita pingin kaya. Ketika kita pingin kaya, kita akan banyak terjatuh dalam pencobaan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Orang yang ingin kaya, dia jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Mereka jatuh dalam pencobaan, dalam jerat, dalam berbagai nafsu yang hampa. Saya melihat ya, ada orang-orang yang serakah dan tamak dengan uang. Ujungnya dia pakai segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Sekalipun caranya itu jahat, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka terjebak. Berapa banyak orang dunia aja, kita lihat orang dunia. Pingin kaya, dia pergi ke Gunung Kawi, minta pesugihan, minta ke gunung ini, minta ke gunung sono, minta ke pantai ini, minta ke pantai situ. Supaya kaya. Dan akhirnya apa? Ya dia sendiri akhirnya tanggung akibatnya. Apalagi kita anak Tuhan. Kalau engkau pingin kaya, nanti kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pingin kaya. Kita itu bukan pingin kaya. Kita harus diberkati dengan caranya Tuhan. Tuhan berkati kita dengan apa yang kita kerjakan. Lewat tangan kita,
lewat apa yang kita kerjakan, Tuhan bisa sanggup berkati. Tapi kalau kita nih pingin kaya dengan berbagai macam, akhirnya kita jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat yang dalam, berbagai nafsu yang hampa, mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini orang-orang yang ngejar diberkati, diperkaya, hidup berkelimpahan, hidup senang, tanpa mau bayar harga, tanpa mau ngerti kehendak Tuhan. Ujungnya ngapain? Dia jatuh ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Orang yang pingin kaya, hatinya cinta akan Tuhan, itu kan akan kejahatan. Itu akan menimbulkan berbagai macam, namanya saja akar kejahatan. Kejahatannya apa? Dia terjerat dengan berbagai nafsu. Dia pingin ini, dia pingin itu. Ini nggak hanya nafsu pingin kaya aja, nafsu seks pun juga bisa ngejar. Banyak orang yang pingin kaya akhirnya terjerat. Orang yang cinta akan uang terjerat dengan dosa perzinahan. Apa ada hubungannya, Pak? Seringkali saya temukan ada. Ketika orang itu tamak dan serakah dengan uang, dia nggak bisa mengontrol, mengendalikan. Kan namanya cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Menimbulkan dia perzinahan. Akhirnya apa? Terjerat dalam berbagai-bagai nafsu yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Memburu uang, ujungnya menyiksa orang tersebut dengan berbagai duka dan melakukan hal yang menyimpang, yang tidak di dalam kebenaran. Ini yang kalau ini terjadi sama para hamba Tuhan, ini parah. Engkau menjerumuskan jemaat yang kamu pimpin ke dalam neraka, dalam kesesatan. Kalau hatimu sendiri tidak benar, kamu memburu uang tanpa sadar. Kamu mengajari umatmu masuk dalam kesesatan. Orang hatimu sendiri sesat, hatimu busuk dan jahat, bagaimana kita bisa ngajarin orang lain itu benar? Kalau hati kita ini jahat, busuk, tamak dan serakah, bagaimana kita mengajarin orang lain itu hidup benar? Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Di sisi lain kita ngajar kekudusan, kita ngajar kesucian, ngajar hidup benar, pikul salib sangkal diri, tetapi kita hidup dalam perzinahan, hidup dalam kemunafikan, ketamakan dan serakahan. Kita mau ajar apa? Palsu semuanya. Ini dibutuhkan kemurnian di dalam hati. Kita tidak bisa memberi kepada siapapun juga dari apa yang kita nggak pernah punya. Yang kita punya kita bisa beri. Hatimu isinya apa? Cinta akan uang atau hidup takut akan Tuhan? Kalau hidup kita ini ngawur, sembrono, tamak dan serakah, otomatis kalau kita jadi hamba Tuhan, itu yang kita berikan kepada jemaat. Makanya ini penting dulu nih. Dari pihak hamba Tuhannya harus benar, baru ngajarnya bisa benar. Akhirnya menghasilkan jemaat yang benar. Kalau tidak, kita hanya sekedar menipu, pinter ngomong tapi tidak pinter menghidupi. Ujungnya kita akan hancur, babak beluran, kacau, serta berantakan. Kita akan lihat di Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Paulus ngomong, sebab ini kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Kenapa pikirannya sia-sia? Dia gak mikirin kekekalan. Dia mikirin dirinya sendiri. Dia mikirin kebutuhannya sendiri. Dia mikirin maunya sendiri. Karena dikuasai pikirannya yang sia-sia. Bukan pikiran kekekalan. Bukan pikiran yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dia jalinin maunya sendiri. Dan pengertiannya yang gelap. Gak mengerti kebenaran. Jalan maunya sendiri. Jauh dari hidup bersekutuan dengan Allah. Kalau engkau gak memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, gak memiliki pergaulan dengan Tuhan, pikiranmu nanti gelap, pikiran menjadi sia-sia, pengertianmu menjadi tumpul, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Orang kalau hatinya cinta akan Tuhan, cinta akan uang, itu adalah akar dari segala kejahatan. Akhirnya manifestasinya seperti ini. Manifestasinya hidupnya kacau, hidupnya berantakan, hidupnya ngawur,
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tamak dan serakah, tidak ngerti kebenaran sama sekali. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang kompromi sekali dengan berbagai macam kejahatan yang harusnya kita nggak lakukan. Kita buka di Efesus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-17. Saya sering kali bahas ayat ini, tapi ini penting sekali. Saya ada beberapa ayat yang sering sekali saya bahas, saya ulang-ulang. Sekarang kita buka di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20, perhatikan baik-baik. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita harus tinggalkan manusia lama kita supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Kita harus mengizinkan Tuhan memperbaharui pikiran kita setiap hari, dan kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus mengizinkan Tuhan memperbaharui pikiran kita, dan kita juga harus komitmen memperbaharui pikiran kita, mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan hidup kudus seperti yang Tuhan mau. Maka itu ayat yang ke-25, karena itu buanglah dusta, berkatalah yang benar seorang kepada yang lainnya, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketamakan, keserakahan, cinta akan uang, kita tuh memberi ruang waktu sama setan untuk menguasai hidup kita loh. Terang-terangan, kita seperti ngundang setan datang dan menguasai, menggagahin hidup kita. Tidak heran orang yang mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Dia menjadi orang yang tamak, jadi orang yang serakah, orang yang gak peduli Tuhan, orang yang gak peduli orang lain. Dia mengejar kekayaan, sekalipun orang lain jadi korban, sekalipun orang lain melarat gak peduli, yang penting dia diberkati sendiri. Dan orang-orang seperti ini tanpa disadari memberi hidupnya untuk dikuasain setan, dihajar setan, sehingga tambah hari bukan tambah baik, kelakuannya tambah bejat, sikapnya tambah buruk, dan tambah tamak. Kalau nggak bertobat, habis, dibinasakan ujungnya. Kita mesti kenalin diri kita itu siapa di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang serakah dan tamak sekali itu. Fokus hanya pada uang, keuntungan pribadi, kesenangan pribadi, kebutuhan pribadi. Kalau kita sudah seperti itu, kita nggak jauh beda loh. Orang Kristen nggak jauh beda dengan orang dunia. Orang nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita memilih hati kita ini condong kepada uang, ujungnya kita akan hancur, berantakan. Berapa banyak orang pengen kaya kan, terus akhirnya korupsi, akhirnya nipu, akhirnya jebak orang, ingin dapat kekayaan. Beberapa hari yang lalu orang nipu pakai IG saya, sehingga banyak orang transfer, padahal jelas-jelas itu bukan saya. Dipakai orang untuk pakai nama saya untuk jual, pingin dapat kekayaan cepat-cepat, padahal merugikan dan jahat di mata Tuhan. Tinggal tunggu waktu saja, cepat atau lambat. Orang-orang yang bersikap seperti ini, dia akan menuai apa yang dia hasilkan, karena dia memberi hidupnya sama setan untuk dikuasai. Dan setan tidak akan pernah biarkan dia menikmatin. Ujungnya tetap akan ditarik balik, ditagih balik. Semua kejahatan yang dia lakukan, dia harus pertanggungjawabkannya. Kita bekerja harus menghasilkan uang, harus untuk mencukupi kebutuhan. Sampai hari ini pun saya masih bekerja, melakukan aktivitas, kegiatan bisnis untuk menghasilkan dan mencukupi semua kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya. Tidak boleh malas jadi orang, dan tidak boleh minta-minta sama orang lain. Harus kerja menghasilkan uang. Jangan hidup karena belas kasihan orang lain. Hidup kita harusnya diberkati supaya kita memberkati orang lain. Tetapi hati kita nggak nempelnya sama uang. Kalau orang hatinya nempel sama uang, dia nggak peduli Tuhan. Pagi, siang, sore kerja.
hanya untuk menghasilkan. Itu di pasar pagi kota itu. Ada yang toko buka 24 jam, setiap hari buka. Saya nggak habis pikir, ya mungkin karena dia nggak kenal Tuhan, bukan orang anak Tuhan. Dia buka Tuhan yang ngejar duit. Nggak tahu duitnya nanti dihasilkan buat apa. Pagi, siang, sore, malam buka toko. Bayangkan Bapak Ibu, ada. Bapak Ibu bisa datang ke pasar pagi di ASMK. Bapak Ibu bisa lihat itu ada toko tiap hari, tiap 24 jam buka. Saya nggak habis pikir suatu hari mungkin nanti tuanya dia akan kaya raya dan keliling dunia. Atau mungkin duitnya dibawa mati, saya juga nggak tahu. Memang ada orang-orang kayak begitu. Tapi kita harus menjadi orang yang benar-benar ngerti tujuan Tuhan. Ngerti kehendak Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Saya berdoa, tambah hari tambah kita, hidup kita diubahkan seperti yang Tuhan mau. Tambah hari, hidup kita semakin berjalan seperti yang Tuhan mau. Bukan menjadi orang yang tamak. Kalau kita ini jadi orang yang tamak ya, kita melakukan aktivitas apapun, nggak tulus, nggak murni. Kita berteman pun nggak murni. Kita hanya pingin keuntungan dari orang lain. Kita coba kenal orang lain, hanya coba cari apa nih yang bisa saya hasilkan. Apa nih untungnya saya. Kita nggak memiliki kemurnian hati. Bayangkan kalau kita ini berteman, bersahabat dengan siapapun nggak memiliki kemurnian hati. Hanya embel-embelnya untuk cari keuntungan sendiri. Lama-lama orang enak ngelihat kelakuanmu. Nggak tulus, nggak memancarkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu ketika kita juga melayani. Kalau berteman aja nggak tulus, apalagi pelayanan. Kita pergi coba cari keuntungan. Apa yang saya bisa dapatkan? Apa yang bisa saya hasilkan? Nanti kalau nggak dapat hasil, nggak dapat keuntungan, akhirnya dia kabur ke tempat lain. Bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita sendiri tamak dan serakah? Kita harus beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Sepenuhnya. Jangan izinkan apapun juga menguasai hidup kita. Jangan izinkan apapun juga menguasai hidup kita. Kalau kita izinkan itu terjadi, kita akan menjadi orang yang serakah sekali. Dan orang yang mementingkan hanya kebutuhan, keinginan sendiri. Dan menjadi orang yang jahat di hadapan Tuhan. Kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, mulai hari ini, kita harus utamakan Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan sampai kita seperti orang dunia. Kerja, layaknya orang dunia. Persis tiap hari kita habiskan, tapi kita nggak peduli Tuhan. Kita nggak mikirin Tuhan, kita nggak mikirin perasaan Tuhan. Kita nggak ingin bergaul intim dengan Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang yang jahat nanti. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan Tuhan, akan uang. Cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kejahatan manusia macam-macam. Bisa hidup dalam ketamakan, percabulan, perjinahan. Kita akan lihat di Roma pasal yang pertama mulai ayat yang ke-28. Ini orang-orang yang tamak dan serakah yang gak peduli dengan Tuhan. Ini modelnya kayak begini. Kita mulai baca aja mulai ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi. Mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, ini homo ini. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka tidak melakukan apa yang tidak pantas. Ini orang kalau nggak peduli Tuhan, nggak perlu mengakuin Tuhan, akhirnya Tuhan serahkan pada pikirannya sendiri ini. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Bayangkan, ini loh kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang ini. Kan kita tadi belajar bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ini kan termasuk kejahatan di dalamnya. Manifestasinya orang yang gak peduli Tuhan, hanya mengejar keuntungan pribadi, mengejar hawa nafsunya. Akhirnya kayak begini, diserahkan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ayat yang ke-30 perhatikan, mereka adalah pengumpat, pemfitnah,
pembenci, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, gak punya otak, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan, kejem, sadis, bengis ini. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, ngerti kebenaran firman Tuhan, ngerti tentang hukum-hukum Tuhan, yaitu mereka setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ngeri nggak? Bukan aja mereka yang melakukannya, tetapi kalau ada orang melakukan hal kejahatan itu malah seneng, malah bahagia. Karena apa? Hatinya nggak nempel sama Tuhan. Hatimu jangan sampai nempel kepada uang. Hatimu jangan nempel sama harta duniawi. Hatimu jangan nempel pada yang tidak kekal. Karena semua yang tidak kekal, semua yang duniawi sifatnya sementara. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Biar didapatin semakin hari semakin berkenan. Berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini engkau dipercayakan jadi bos besar, ngelola uang, hatimu jangan nempel kepada uang, hatimu nempel sama Tuhan. Tambah diberkati kamu. Karena setiap berkat yang dipercayakan oleh hidupmu, kamu bisa memberkatin banyak orang. Kalau engkau jadi karyawan yang baik, bertanggung jawab dari setiap tugas yang bosmu berikan. Jangan hanya sekedar ngejar keuntungan, ngejar upah, ngejar gaji saja, tapi gak memiliki tanggung jawab. Jadi ibu rumah tangga, jadi pengusaha, belajar taruh hati kita ini bukan kepada uang dan profit serta keuntungan, tapi kepada pribadi Tuhan. Kalau engkau hatimu taruh di hati Tuhan, taruh kepada kebenaran, kamu nanti mengerjakan segala sesuatu dan ujungnya Tuhan akan berkatin hidupmu loh. Double porsi. Apalagi yang sebagai hamba Tuhan. Jangan sekedar ngejar uang, keuntungan, kemewahan, kepuasan hawa nafsu. Buat apa? Kalau toh suatu hari ditolak Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini hati, kalau cintakan uang, akan banyak melakukan banyak kejahatan. Kita bisa melakukan banyak macam kejahatan yang kita pernah sebut di depan tadi. Tapi kalau hati kita nempel sama Tuhan, kebaikan, kemurahan, kasih setia akan menikmati, kamu nikmatin, dan berkat-berkat akan datang dalam hidupmu. Kau akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Ini hati jangan sampai nempel sama uang. Nanti kamu banyak melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hati harus nempel pada pribadi Tuhan. Boleh bekerja, boleh jadi pengusaha, boleh jadi pengacara yang hebat, jadi pegawai, jadi polisi, jadi tentara, jadi pejabat, jadi hamba Tuhan, jadi apapun juga. Tapi jangan hatimu nempel kepada uang. Hatimu harus nempel sama Tuhan. Ketika hatimu nempel sama Tuhan, kamu akan menikmati banyak hal ilahi yang Tuhan kerjakan. Hidupmu akan dipercayakan hal besar, semakin diberkati, dan semakin menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Tapi kalau engkau tamak, serakah, fokus kepada uang dan upah, kamu akan pakai segala macam cara. Hanya fokus untuk menyenangkan dagingmu. Ujungnya engkau akan binasa dan hancur. Dan nama Tuhan akan hancur karena perbuatan kelakuan dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Raja di atas segala raja. Kami berikan hati kami ini sepenuhnya untuk Engkau. Kami berikan hati kami sepenuhnya untuk Engkau. Biar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati kami. Menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami mau dedikasikan hidup kami hanya untuk menyenangkan Engkau. Buat hati kami semakin mencintai Tuhan, bukan mencintai sesuatu yang gak kekal. Bahwa hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini tanpa terkecuali Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you.